Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Akur dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yaitu aborsi. Sebuah tema yang memang tidak gampang dan sebenarnya sangat menyakitkan. Tapi kita perlu untuk mengangkatnya supaya kita belajar dari setiap keadaan. Betul sekali. Sekarang saya akan mengenalkan narasumber kita yang pertama. Yang pertama ada dokter di sini, jadi nanti akan dibahas juga dari secara medis, secara kesehatan, secara kedokteran itu seperti apa sih sebenarnya. Betul. Dengan dokter Lia ini sekarang sudah punya anak berapa ya dok ya sekarang ya? Empat. Ada anaknya 4 dan sekarang sedang bekerja sebagai dokter umum ya. Yang kedua adalah Miss Cherry, luar biasa. seorang guru tetapi pernah mengalami sesuatu yang sangat kelam. Dan beliau akan bercerita bagaimana seorang putri baik-baik, seorang yang sangat pandai di sekolah, toh bisa terjebak dalam peristiwa ini. Betul. Karena itu mari kita belajar supaya jangan sampai kita meremehkan dan jangan sampai kita tidak waspada. Mari kita buka mata, buka telinga. Mari kita benar-benar waspada supaya anak-anak kita dan sekitar kita tidak usah mengalami hal ini. Kita langsung masuk aja ke Bu Cherry dulu ya. Iya, Ke Bu betul. Cherry dulu yang pertama. Gimana sih ceritanya dulu waktu masa-masa masih muda? Saya juga masih muda ya tapi ya. Masa-masa masih muda itu gimana? Itu bisa sampai sempat terjebak dalam pergaulan yang salah. Pergaulan salah atau ya terjebak lah oleh sang pacar gitu. Gimana sih ceritanya? Padahal anak baik-baik loh, juara kelas. Wah, mungkin bisa ceritain sedikit nih Iya. backgroundnya. Dan juga dari keluarga seperti yang apa. sangat-sangat mampu dan semuanya kelihatannya oke-oke aja. Dan juga kebaktian ya. Jadi atau pergi beribadah dengan normal. Dan banyak orang berpikir ya kalau baik keluarga baik-baik dan anak baik-baik apalagi anak juara kelas nggak mungkin nih, nggak Iya, mungkin. betul, betul. Karena itu kita perlu mendengar dari sebuah kisah. Ceritain yang juga mungkin ceritain juga sedikit background hidupnya seperti Iya. apa gitu. Mari Bu Cherry. Saya dibesarkan dengan tanpa kasih sayang seorang ibu, karena ibu saya secara fisik hadir, tetapi beliau tidak pernah mengisi jiwa saya, beliau tidak pernah mendidik saya bagaimana menjadi seorang anak ataupun menjadi beranjak remaja putri. Jadi saya seperti ya hidup dijalani saja begitu. Sampai pada suatu hari ibu saya sakit kanker, lalu beliau tidak lama meninggal dan mulailah hidup saya ini, walaupun mama saya itu tidak pernah mengisi jiwa dan hidup saya seperti yang seharusnya, tetapi tetap ada rasa kehilangan. Dan pasti kekosongan yang cukup Pasti parah. ada kekosongan. Dan di saat yang bersamaan saya kuliah, jadi saya tidak tinggal di rumah lagi, saya ngekos di suatu kota. Dan saya bertemu dengan seorang pria. Di saat jiwa saya sedang membutuhkan seseorang untuk saya bisa menjadikan sandaran dan mengisilah hari-hari saya. Dan pria ini baik-baik, jauh lebih tua dari saya, dan saya berpikir akhirnya saya menemukan seseorang, dan itu pacaran pertama. Dan pada suatu hari saat semuanya berjalan dengan baik-baik saja, mulai ya ada pacar saya meminta bukti bahwa saya ini sungguh mencintai dia, dan saya juga tidak tahu bahwa laki-laki itu di usia-usia itu kan pasti ada yang namanya dorongan. Betul. Seksual itu. Dan Sedangkan seringkali itu jadi alasan. Ada begitu banyak remaja, ada begitu banyak orang-orang yang terjebak dengan kata-kata buktikan kalau engkau sungguh cinta. Ya, mulai dengan buktikan cium, buktikan buka baju sedikit, saya pengen lihat dan sebagainya. Kata buktikan itu berbahaya sekali. Betul. Karena itu jadi jebakan sangat banyak. ya lalu awalnya saya tidak mau ya untuk menunjukkan bukti, tapi karena saya terlanjur cinta. Karena saya dalam kondisi bucin. Budak cinta, Budak ya. cinta. Orang-orang yang mencari dan merindukan cinta. Oke. Maka saya berpikir ya toh saya akan menikah kok dengan pria ini karena ya sudah cocok lah istilahnya gitu. Kondisinya umur berapa? Saya pacaran pertama 19.
Oh, 19 tahun. Ya, tetapi pada saat dia meminta bukti cinta itu waktu saya umur 20. Dan saya berpikir, toh saya akan menghabiskan hidup saya dengan dia. Jadi ya, saat dia meminta keperawanan saya, saat dia meminta berhubungan pertama kali dengan saya memberikan. Tidak ada perasaan tertentu ya, yang ada pasti perasaan bersalah, itu jelas pasti. Sampai saya tidak pernah mengerti saya harus bagaimana, lalu konsekuensinya apa, itu tidak terpikir di hati saya gitu. Lalu hubungan kami berjalan selama 4 tahun, dan di tengah-tengah hubungan itu tiba-tiba saya hamil. Saya mengetahuinya pada saat tubuh ini kok ada yang tidak biasa gitu kan. Terus saya cerita pada saat itu dengan salah satu sahabat saya yang saya bisa percaya, dan sahabat saya bilang coba dites. Dan saya tes, pakai tes kehamilan itu ya, dan itu garisnya 2 biru positif. Pertama waktu saya melihat itu saya seperti tidak percaya, nih masa sih, seperti antara mimpi dan tidak gitu ya. Terus saya tes lagi dengan tes yang lebih mahal gitu, yang keluar tandanya negatif atau positif waktu itu, dan sekali lagi menunjukkan positif. Dan yang terjadi adalah di saat itu kepanikan dan ketakutan dan malu. Jadi saya berpikir saya mau ambil jalan, saya mau aborsi. Dan saya itu bicara sama sang kekasih, terus Bicara. kemudian pengen jejang nikah atau cari cara lain gitu atau enggak? pacar saya sudah nawarin, pasti yuk nikah gitu. Tapi saya memikirkan sejujurnya papa saya. Waktu itu kan orang tua saya tinggal 1 ya. Terus saya berpikir saya tidak mau membuat papa saya yang sudah ubanan itu turun ke dunia orang mati dengan lebih awal. Jadi saya berpikir saya menyelamatkan diri saya dengan jalan ini. Iya, gitu. Saya tidak memikirkan itu adalah sebuah nyawa yang saya akan hilangkan, nyawa yang tidak bersalah. Gitu. Saya hanya memikirkan diri saya hari itu, bagaimana saya menghilangkan jejak dosa saya. Gitu. Apakah hari itu tidak ada rasa sayang sama ini anak? Tidak, karena saya hanya memikirkan diri saya hari itu. Bagaimana saya menyelamatkan diri saya dan nama baik keluarga. Dari pihak sang pria, apa juga tidak ada rasa jangan, dan kemudian ini kan anak ya dari buah cinta kalian. Saya kurang tahu ya Bu ya, tapi hari itu pacar saya tidak ada mendesak saya untuk jangan melakukan gitu kan. Pacar saya menyerahkan keputusan di tangan saya. Dan toh pun kalau dia memutuskan untuk merayu saya untuk jangan, saya sudah bulat hati. Gitu. Lalu saya mendengar informasi bahwa dengan usia kandungan yang masih awal itu bisa dengan minum obat. Dan betul janin itu hancur dan ya keluar. Tapi yang masalah adalah hubungan kami tidak menjadi, terus saya belajar dari kesalahan itu ya. Saya terikat dengan pria ini. Saya malah membuat saya akan malah makin takut kehilangan dia. Setiap kali saya melayani pacar saya itu tidak ada kenikmatan apapun yang saya terima. Yang ada setiap kali saya melakukan itu hanyalah rasa bersalah. Karena saya tahu itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Tapi dosa. iya. Dan biar bagaimana itu membuat aib dan juga pasti ada sesuatu kosong pada waktu kita jauh dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip salah. Iya. Tetapi saya tidak kuasa untuk tidak melakukan itu. Karena saya takut kehilangan. Jadi ini cara saya mengikat dia untuk tidak pergi. Begitu. Ini bukti cinta. Iya. Bukti cinta ya. Iya. Seringkali itu begitu menakutkan dan seringkali itu begitu mengikat. Dan seringkali kita memulainya sepertinya biasa saja. Tapi dampaknya, kerusakannya, keterikatannya bisa begitu dalam. Saya berharap pada siapapun yang menonton dan melihat acara ini, biar ini menjadi pelajaran. Bahwa anak-anak kita butuh pendampingan. Karena sekali lagi, walau mungkin secara fisik punya seorang ibu ya, tapi memang seringkali anak-anak tuh perlu didampingi dari sejak dini. Nah, mungkin saya mau tanya juga ke Dokter Lia nih, dari sisi medis. Dari sisi medisnya nih seperti apa sih sebenarnya pengajaran tentang
sex education ini yang benar, baiknya itu start Iya. dari Mulai umur Umur berapa? Dan caranya bagaimana ini ya? mengajarkannya ini. Baik, sebenarnya kalau pengetahuan sex education itu seharusnya dimulai sejak dini. Dininya Sejak ini dini umur tuh, berapa nih ya? Ya sebenarnya ada jenjangnya sesuai dengan daya tangkap dan pengetahuan mereka ya, pemikiran tangkapan mereka gitu. Misalnya 0 sampai 2 tahun. Mulai belajar, kalau 0 sampai 2 tahun mulai belajar Laki dan dia, perempuan. iya, bagian-bagian kelaminnya sudah mulai tahu. Terus kemudian membedakan antara jenis laki-laki itu siapa. Misalnya bisa orang tua itu ayah. ini mama. Terus kalau perempuan itu ibu gitu, ini mama itu perempuan. Dan kemudian mulai melangkah lagi dari 3 sampai 5 tahun. Dari 3 sampai 5 tahun mulai mengajarkan tentang mana bagian-bagian yang Tidak boleh. tidak boleh disentuh oleh siapapun gitu. Nanti iya, kalau iya, misalnya ada payudara, bagian dada, perut, paha, bokong, bibir. Nah, itu diusahakan untuk tidak disentuh oleh siapapun yang bukan keluarga atau papa dan mamahnya. Nah, terus lalu kemudian kalaupun itu terjadi, mereka harus lapor ke orang tuanya. Ini dibutuhkan keterdekatan. Mungkin kalau dari cerita Miss Cherry, karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan mamahnya gitu, mamah yang melahirkannya ya. Kemudian dari misalnya 5 tahun, setelah itu 6 tahun sampai 8 tahun itu sudah mulai diajarin 6 sampai 12 lah ya Bu ya. Yeah. Sudah mulai diajarkan tentang alat-alat reproduksi wanita itu apa. Terus kemudian misalnya alat reproduksi wanita, misalnya ada sel telur, apa yang disebut sel telur, kemudian sperma dan bagaimana dengar itu ya terjadi. Dok ya? Iya. Katanya sekarang ini anak-anak lebih cepat. Iya betul. Bu. Katanya loh ya. Iya, iya, betul. Terus katanya SD aja anak-anak sudah ini ya. Katanya loh ya, menurut data SD aja mereka sudah saling pacar-pacaran ya. Terus kemudian sudah ada yang mencoba berciuman. Padahal usia masih sangat muda, masih sangat ya dibilang sangat balita loh. Kadang-kadang saya dengar katanya sudah mulai pacar-pacaran begitu ya. Nah ini kan dokter kebetulan punya anak banyak nih ya. Ada nggak indikasi ke sana atau bagaimana nih menghadapi itu? Ya, ini pentingnya sex education itu bukan oleh guru di sekolah. Pentingnya sebagai orang tua untuk selalu mendampingi anak-anak. Ya, untuk memberitahu kepada mereka, misalnya gini, kadang orang tua kita di Indonesia nih ya, ngomongin Sungkan. seks, Tabu itu. misalnya Tabu. ada kecetus seks gitu ya, tabu gitu, dipukul, dicubit atau dimarahin gitu. Sebenarnya itu adalah waktu yang terbaik bicara sama mereka, tapi sesuai dengan pengertiannya mereka gitu, sesuai dengan usianya kita jelaskan. Gitu sih sebetulnya itu adalah upaya untuk pencegahan. Terus kemudian kalau semakin dewasa, misalnya 12 atau ya 5 sampai 12 tahun itu kan masa remaja. Nanti sudah mulai mereka yang disebut dengan pubertas ya. Sudah mulai wanita itu perempuan sudah mulai ada menstruasi, haid, keluar darah. Dan mereka harus diajarkan. Terus akan ada setiap bulan. Terus kalau perempuan ada timbul payudara gitu kan, mereka aneh ya. Nah, terus kalau laki-laki sudah mulai kan timbul, dan perempuan sama misalnya Nafsu. ada bulu-bulu di Ada sekitar. bulu-bulu. Tapi juga kadang-kadang kan Yang pria udah mulai begini ya, itu cantik gitu Iya, ya. betul. Kayak seperti tarikan nafsu yang mungkin mereka nggak ngerti ya itu apa ya. Betul. Sebenarnya kayak cantik atau mana yang cantik itu dari anak sendiri, dari kecil sudah tahu sih sebetulnya gitu. Tapi itu harus mulai diajarkan dari dini, itu penting untuk mencegah dan mengedukasi mereka supaya karena kan banyak sekali ya resiko dan efek samping yang ditimbulkan daripada mereka tidak tahu apa-apa, begitu orang lain yang memberitahu atau mungkin dia tahu dari gadget, Orang lain. bahkan itu yang menyesatkan, itu lebih berbahaya. Lebih baik nanti mereka kalau udah mulai kedekatan dia nanya kepada orang tuanya dan bisa mendampingi gitu. Sekarang balik nih ke Miss Cherry. Saya rasa pada waktu itu kan nih ada keluarga baik-baik, anak baik-baik, anak pintar, pasti tahu semua
tentang Iya, itu kan, cerita ini. tentang cerita itu dan tentang Edukasi bahaya seks, iya. edukasi pasti tahu kan. Tetapi apa yang membuat tidak ada rasa takut untuk melakukan seks bahkan tidak pakai pengaman? Bucin, Bu. Cuma karena cinta ya. Iya. Waduh, ini susah nih ya. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita dari situ ya? Kan namanya cinta itu kan tidak bisa dijaga, itu katanya tiba-tiba terjadi. Bahkan Waduh. kalau cinta itu apa tai ayam pun rasa coklat. Iya. Tapi waktu itu tahu kan bahaya kan hamil. Resiko segalanya tahu. Cuman karena ya itu tadi ya, kekosongan dan saya merasa ada seseorang yang mau saya, mengerti saya, seperti akhirnya ini pujaan hati, akhirnya semua teori yang didapat tentang sex education sejujurnya lupa. Tidak ingat juga konsekuensinya hamil atau apa tuh tidak ada. Bahkan terpikir untuk misalnya pakai pengaman pun tidak. Enggak, yang dalam hari itu yang dalam benak saya hanyalah si dia. Wow, wow. Berarti selain seks edukasi, kita perlu yang lain. Betul. Ya, mungkin kita perlu belajar dan mengajarkan ke anak-anak itu bagaimana untuk mengerti ya hati ini ya. Mungkin perlu pendampingan tadi ya, seperti yang dikatakan dokter, tidak hanya edukasi ini, tapi di sekolah, tetapi secara orang tua juga harus mendampingi anaknya. Apalagi di umur-umur mulai naksir, mulai suka, gak boleh gitu ya, mungkin harus diajarin gitu. Mungkin harus diajarin itu semua. Balik ini ke ya misteri yang pernah mengalami ya. Pada waktu selesai melakukan aborsi, ada rasa tertuduh, rasa salah atau rasa kehilangan atau enggak? Saya merasakan kehancuran di dalam itu pada saat sedang terjadi aborsi itu. Jadi yang kedua kalinya. Wah, sampai dua kali ya? Sampai 2 kali. Jadi itu yang kejadian pertama tidak membuat saya belajar dari kesalahan. Karena ya sekali lagi yang terjadi adalah saya makin takut kehilangan dia. Karena saya merasa sudah memberikan segala-galanya, saya tidak mau kehilangan dia. Begitu. Nah, yang terjadi sesungguhnya di antara hubungan kami saat itu, detik kami sudah pernah melakukan itu, hubungan kami malah lebih sering berantem, Bu. Jadi lebih sering berantem? Iya, karena ada rasa saling menuntut. Saya menuntut, saya sudah memberikan sampai sebegininya kok kamu nggak sampai sebegitu yang saya mau gitu. Yang ada malah hubungan jadi makin rusak. Detik mulai ada hubungan yang terlarang itu di antara hubungan pacaran. Jadi rupanya dosa itu merusak banyak hal ya. Betul. Karena itulah sungguh-sungguh Tuhan dan agama jelas berkata, jangan lakukan seks sebelum pernikahan. Betul. Ya, itu tidak membuat lebih manis, itu tidak membuat lebih indah, itu merusak segalanya. Nah, Awalnya mau buktikan cinta, Ya. akhirnya malah Tidak merusak dapat, cinta. betul. Iya. Dan tidak dapat sama sekali. Dan tidak dapat sama sekali. nah jarak antara yang pertama, aborsi yang pertama dengan yang kedua berapa jauh? Kira-kira 1,5 tahun ya. Wah. Nah, yang kedua ini bagaimana ceritanya? Tiba-tiba lagi. Yang kedua ini usia kandungannya sejujurnya lebih Besar. besar ya, mungkin sampai 2 bulan. Gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi dengan minum obat. Jadi saya harus ke dokter untuk pikiran. Nah, waktu saya diantar ke dokter itu, saya harus menandatangani surat perjanjian di atas meterai, hitam di atas putih yang menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang salah dengan prosedur ini, maka tidak menjadi tanggung jawab dokter. Jadi pasti ada resiko kematian. Nah, waktu itu terjadi, saya menangis sih sejujurnya, tetapi ya tidak ada pilihan lain karena saya sudah memutuskan untuk melangkah di jalan itu. Dan setelah itu semua terjadi, yang terjadi adalah hati saya flat. Saya merasakan kehampaan yang hari itu sungguh-sungguh hampa gitu ya. Saya tidak menangis, saya tidak menyesali, tetapi seperti hidup saya hampa dan kosong. Rupanya pada saat kita melakukan sesuatu yang cukup mengerikan, yaitu membunuh. Walaupun itu usia berapapun, 1 bulan atau 2 bulan, tiba-tiba kehidupan. Detak jantung, detak cinta, detak yang ada di hati kita yang berhubungan dengan Tuhan, itu bisa menjadi
begitu dingin. Itu bisa menjadi begitu flat. Itu bisa bahkan mengakibatkan rasa kosong yang sangat mengerikan. Hati-hati. Dan saya berdoa kita semuanya mewaspadai ini. Berdoa buat anak-anak kita, berdoa buat saudara-saudara kita, murid-murid kita, mungkin orang-orang terdekat kita, supaya dijauhkan daripada peristiwa ini. Itu. Mau nanya sedikit ke Bu Cherry lagi nih, masih ke Bu Cherry dulu. Terus waktu kejadian yang kedua itu berarti pacar tahu juga? Tahu. Sarannya apa? Dia tetap memberikan saran terserah atau Menikah. menikah? Iya. Tapi kok nggak mau? Pada saat itu saya masih kuliah Oke. dan saya berpikir menikah di tengah-tengah kuliah itu kan, Susah ya nanti, Iya. merepotkan. ya sekali lagi saya tidak memikirkan anak itu ya. Yang saya pikirkan hanyalah menyelamatkan diri saya sendiri dan tidak menyebabkan aib keluarga. Itu hanya itu yang ada di dalam benak saya. Gitu. Lalu tidak lama setelah itu, ya sekali lagi hubungan kami tidak membaik, malah kami putus. Wow, tragis, benar-benar tragis. Sekarang saya mau tanya sama dokter ini. Sebenarnya kalau menurut kedokteran, ini berbahaya nggak sih aborsi ini? Ya, kalau di Indonesia aborsi ini sangat dilarang. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama adalah atas dasar disetujui atau tidak. Nah, tidak disetujui alasan medis. Disetujui karena alasan medis, mungkin membahayakan bagi ibunya dan janinnya. Tapi terus ada alasan ekonomi. Nah, itu tidak masuk dalam Nggak boleh ya. Tidak boleh. Tetap Jadi tidak di boleh Indonesia aborsi. tidak boleh ya. Tetap harus dipertahankan karena itu kehidupan. Nah, tapi kalau alasan medis ya diperbolehkan. Nah, bahayanya adalah aborsi ini apalagi pada orang-orang yang belum cukup usia, belum matang, itu resikonya yang paling sering adalah perdarahan, Bu. Jadi beliau apalagi mengalaminya janinnya itu sudah semakin besar. Kalau kurang dari 13 minggu masih mudah, tapi semakin besar itu prosesnya panjang dan sangat beresiko. Kemudian infeksi, lalu ya bisa rahimnya bocor dan bisa diangkat total gitu. Bahayanya sampai sedemikian. Ternyata sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Dan sangat mengerikan sebenarnya, apalagi kalau dengar rahimnya tergores atau infeksi atau sampai Itu diangkat resikonya tidak semuanya. hanya malu ya, tapi sampai ke physicalnya juga ada efek sampingnya dari aborsi ya. Dan dari pihak kedokteran juga sebenarnya kalau mereka melakukan itu bisa kena pidana juga ya. Betul. Iya. Apalagi yang melakukannya bukan prosedur medis ya. Karena medis aja sebenarnya dilarang, Bu, Ya. untuk melakukan itu. Jadi hanya boleh kalau membahayakan sang ibu ya. Iya, betul. Harus memilih antara menyelamatkan siapa. Sekali lagi ini sesuatu berarti bukan cuma dosa di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya tindakan terlarang, Ada hukum dan dunia ada juga. hukum yang Betul. benar-benar melarang aborsi. Dan banyak orang tidak sadar, pikirnya ini hal kecil, belum kelihatan anak, padahal ini sebuah nyawa, ini sebuah kehidupan, ini sebuah anugerah, ini sebuah cinta dari Tuhan, dan sebenarnya adalah sebuah hasil cinta ya, dan bukan sebuah hasil pemerkosaan atau sesuatu yang mengerikan. Kalau secara hukum ya dok, adakah misalnya nih seseorang diperkosa ya, terus boleh nggak dokter menguret? Jadi kalau dia diperkosa masih hidup harus dipertahankan. Tetap harus Tapi kalau dia dipertahankan. keguguran, bedanya aborsi dengan kegugurannya beda. Kalau Beda. keguguran tidak dengan tindakan medis. Jadi Iya. memang sudah Keguguran dengan sendirinya mati ya, di itu dalam beda rahimnya. ya. Tapi kalau aborsi itu adalah suatu tindakan yang dengan sadar Ilegal ya, dan prosedur medis gitu, dan sebenarnya medis juga tidak tidak memperbolehkan. tidak mengizinkan, itu dilarang. Jadi itu benar-benar pidana ya. sangat pidana. Wah, sekali lagi, mari kita waspadai dan kita harus sungguh-sungguh tahu bahwa ini adalah dosa, ini adalah pembunuhan, dan ini juga secara hukum adalah sebuah tindakan pidana. Jangan sampai karena cinta itu sampai membutakan kita.
Jangan sampai karena ingin buktikan sesuatu kepada yang kita cintai, jadi kita kehilangan semuanya. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku Dong. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadap-Mu bertelut, tersungkur menyembah di kaki-Mu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu, itu yang ku perlu. Hati-Mu, itu yang ku perlu. Hati-Mu, itu yang ku perlu. MMA, Mertua Menantu, Aku Dong. Aku Dong. Hari ini kita lanjut lagi nih sama aborsi. tema aborsi. Betul. Mungkin kita mau tanya dari sisi dokter dulu nih, dari Dokter Lia. Tadi kan sudah banyak dari Bu Cherry ya. Dari Dokter Lia ini gimana ya tips-tipsnya untuk menjaga anak? Kan Dokter Lia juga punya anak banyak ya sebenarnya ya. Ada 4. Iya. Perempuan ada 3 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Nah, ini secara dari sisi dokter dan mamah. Iya, betul. Ini Dan gimana juga nih? mencegah lah ya istilahnya Iya. ya, walaupun kita tahu nggak bisa kita totally menjaga, Betul. tapi setidaknya kita buat preventif lah, mencegah. Bagaimana ini, Dok? Betul. Ini gimana nih? Anaknya 3 perempuan atau laki-laki ini lengkap nih, ceritanya lengkap nih harusnya. Iya, jadi sebenarnya sebagai orang tua itu juga perlu menjadi seorang teman ya. Bagus itu. Jadi seorang teman buat anak-anak supaya mereka juga punya rasa nyaman menceritakan segala sesuatu. Nah, anak saya yang pertama ini kan udah SMP, sudah mulai timbul, Oh, cantik ya. lagi Terus kayak kemudian- mamanya. Naksir-naksir. Iya, sudah mulai timbul bagian-bagian tubuh yang pasti. Ya, bau keringat, menstruasi dan lain sebagainya kan sudah mulai beda ya. Kalau laki-laki suaranya yang berbeda, udah mulai mimpi basah ya kan. Oh, Seperti iya, itu kan, iya, itu iya. tidak bisa dihindari karena itu adalah bagian dari hormonal. Itu harus mungkin sesuai dengan usianya ya. Jelaskan, dekatin satu-satu sesuai dengan usianya. Nggak bisa diceritakan gamblang. Misalnya kalau yang paling kecil, ya, usia anak saya yang paling kecil 5 tahun. Mana bagian-bagian tubuh yang ini ya mah, yang ini ya mah nggak boleh dipegang. Yang mana lagi, yang ini ya mah gitu. Jadi ini nggak boleh dipegang siapapun ya. Nanti kalau kamu mulai dipegang-pegang, lapor mami atau papi. Nah, gitu. Terus anak saya yang nomor 3, Oh, 3. yang Iya. 3 juga. Nah, dia juga pernah mengalami pelecehan karena ya kesibukan daripada
Orang tua. tua. Saya dulu nampung ada adik angkat, jadi dirawat di rumah. Jadi dia juga adalah korban daripada dilecehkan, Umur berapa itu? diperkosa oleh majikannya. Aduh. Jadi tidak mau diterima, anaknya diserahkan kepada mama saya karena mama saya juga seorang tenaga medis bidan. Jadi mau nggak rawat anak ini? Ya udah, oke, kami rawat gitu. Nah terus tapi ya benih itu muncul, benih dia ingin menghancurkan dan ingin merusak itu muncul dari kecil karena pengalaman dan trauma yang dia terima gitu. Dan itu penting sekali juga Iya. untuk membereskan itu. Betul, ya. itu membereskan ke anak ini. Nah, lalu kemudian anak saya mengalami seperti itu, ya saya harus pisahkan, ya karena anak saya 4. Tapi dia berani cerita. Dia cerita karena ada kesakitan di kelaminnya gitu. Tuh untung dia berani cerita ya, kadang Cerita. banyak sekali anak-anak yang malu, Betul. terus menutupnya padahal temannya mengajak main-main. Betul. Nah, itu juga walaupun seusia anak zaman sekarang itu dia usia 2 tahun atau 3 tahun. Terus yang anak adik angkat saya itu usia sekitar 8 tahun. Jauh sekali ya sebenarnya. 7-8 tahun. Tapi ini merupakan peringatan buat kita semua, ibu-ibu dan juga mungkin nenek ataupun orang dewasa, bahwa ternyata dari usia sangat dini kita bisa melihat kecenderungan yang seringkali bahkan mungkin sang anak tidak mengerti. Tetapi mereka berpikir bermain, mereka kemudian memasukkan tangannya di tempat-tempat yang vital. Dan saya berpikir ini sudah waktunya untuk kita lebih teliti, lebih waspada, lebih memperhatikan, dan jelas lebih membuat sebuah hubungan yang dekat dengan anak-anak kita. Jadi sebenarnya yang penting itu hubungan ya. Ya, betul. Saat mereka berani cerita, itu justru kita lebih bisa melindungi mereka gitu ya. Jadi dari sang anak yang pria nih, yang pada waktu itu mengajak bermain, atau apa yang dia pikir? Saya tidak tahu, tapi dia mungkin mulai memegang-megang Adiknya. iya, kemaluan dari anak saya. Dan saya juga itu dikasih tahu dari orang yang bermimpi tentang anak saya gitu. Tapi ini menjadi pelajaran penting juga karena efek daripada anak kecil itu saja sebelum dewasa itu sangat berefek. Jadi anak saya ini tadinya ceria di usia 3 tahun itu. Tiba-tiba jadi seorang pemberontak. Suka marah-marah, suka tendang, seperti marah Berbeda yang ya. berlebihan. Padahal sebenarnya secara ini dia ngerti nggak ya? Dia belum Dia belum ngerti. tahu. ngerti. Saya rasa masih sangat kecil, umur 2 tahun. Iya. Tapi tiba-tiba di jiwanya itu luka Iya, sekali. berontak dan luka sekali, sangat. Tiba-tiba setiap diomongin apa marah, emosi. Ada apa ya? Seperti ada sesuatu yang terbelah gitu di hidupnya. Dan itu butuh pemulihan. Saya butuh mendekati, kadang saya suka papanya, tolong dulu peluk dulu anak saya, Glory ya namanya, peluk dulu dia, jangan dimarahin. Jadi dia itu paling hyperaktif dan paling kayak apa ya, temperamental. Betul, sangat. betul. Dulunya Sekali tidak lagi, ya, benar. Tidak begitu. Nah, itu kita aja. sungguh-sungguh harus waspada. Betul. Dan luka di jiwa itu tidak bisa diobati seketika, tapi membutuhkan kesabaran, membutuhkan cinta, membutuhkan ketekunan. Dan luka di jiwa itu seringkali kelihatan dari perubahan temperamen yang mendadak. Dari seorang yang ceria tiba-tiba diam, dari seorang yang penurut tiba-tiba jadi pemarah. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa, mari perhatikan perubahan daripada anak-anak di sekitar kita. Wah, luar biasa banget. Terus akhirnya setelah kejadian itu step by stepnya gimana tuh? Berapa Dokter? tahun Iya. dan kemudian Karena- sampai Glory ini pulih ya. Sampai sekarang kami masih terus berupaya. Tapi Glory-nya sendiri, anak ininya sendiri Tidak nggak sadar. ngerti ya? Nggak ngerti. Sampai sekarang juga belum Iya, paham. karena adik saya itu sering saya datangkan ke rumah dan dia juga lupa, namanya juga anak-anak ya. Tidak terlalu berbekas, tapi secara jiwa itu tanpa dia sadari muncul gitu loh. Saya juga ngelihatnya sama papanya, aneh, ini kok beda anak ini, ada apa ya waktu kita tapi kita pikirnya jangan-jangan pas peristiwa itu. Karena itu sangat penting dan sangat Iya.
Ya, peristiwa itu Makanya juga tadi waktu Bu Cherry juga sama cerita ya, setelah dia aborsi malah hubungan jadi tidak baik. Iya. Bener ya. Waktu malah yang kedua kali kejadian lagi malah ujungnya berakhir putus gitu. Kita tanya nih kepada Miss Cherry nih ya, saya panggil Miss karena masih muda. Kalau Ibu Kesia panggil Bu ya, saya panggil Miss karena masih muda. Miss, pada waktu mengalami beruntun dan sampai putus ya, yang di dalam ini perasaannya seperti apa? Boleh minum dulu juga nih, sebelum cerita yang menegangkan Ini ya. tegang-tegang ceritanya Ya, nih. ceritanya tegang dan menyakitkan sebenarnya. Yang saya alami seperti jiwa saya itu ada yang hilang. Saya merasa limbung, saya merasa hidup saya ini tidak ada pegangan, saya merasa tidak berharga karena saya sudah kehilangan dan saya merasa saya sudah mengorbankan segala-galanya termasuk dunia saya begitu ya. Tapi yang saya dapatkan malah saya ditinggal. Jadi setiap malam-malam itu saya selalu terbangun di tengah malam saya. Saya tidak bisa tidur nyenyak, saya muncul tiba-tiba di aktivitas siang itu muncul perasaan bersalah, muncul perasaan tidak berharga, dikejar perasaan yang berkata kamu ini membunuh, gitu. Kamu ini menyelamatkan dirimu sendiri demi dirimu, begitu. Terus kemudian dampaknya itu berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau cukup panjang? Karena insomnianya mungkin setiap hari kah? Setiap atau hari. Setiap hari. Setiap hari. Insomnia saya 1 bulan itu setiap hari. Saya tidak pernah tidur. Setiap jam itu bangun saya. Dan Begitu. ternyata apa yang kelihatan di tubuh itu masih tidak seberapa dibanding apa yang di dalam ya. Jiwa itu ternyata begitu parah dan begitu penting sehingga harus kita waspadai. Nah, ini berapa lama nih dampaknya? Saya 1 tahun, Bu. Pemulihan itu sejujurnya karena banyak ditolong oleh dari sisi agama ya. Jadi kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin bisa survive. Dan mungkin tidak sembuh ya, Iya. walaupun mungkin 2 tahun, 3 tahun. Karena saya mendengar ada beberapa yang makin terpuruk dan makin turun. Bahkan bisa jadi maaf itu malah jatuh lagi ya. Jadinya Betul. ya udahlah sekalian. Sekalian. Ada yang caranya mungkin sekalian jatuh lagi, tapi ada juga yang mulai jadi stres, jadi aneh, jadi pemarah dan sebagainya ya. Nah, pada waktu itu singkat cerita, mungkin bisa cerita sedikit gitu ya. Bagaimana sih proses pemulihan? Karena ini penting buat semua yang mendengar, yang mungkin sudah melakukan terlanjur atau sudah masuk dalam hubungan yang tidak sehat dengan pacarnya. Saat saya diputus oleh pacar saya, itu juga gara-gara dia suka dengan perempuan lain. Wah, jadi tidak jaminan loh. Sudah sejauh itu dan pacarnya tambah lengket. Itu sama sekali tidak jaminan. Semua saya berharap siapapun, seks sama sekali bukan jaminan. Seks juga bukan bukti cinta. Seks juga bukan kenikmatan. Betul. Seks juga bukan sebagai alat ya untuk mendapatkan apa yang kau mau. Saya berharap pelajaran hari ini membuat kita sungguh-sungguh mengingatkan kepada anak-anak kita, diri kita maupun pada siapapun, bahwa seks bukan jawaban. Lalu hari-hari itu saya sejujurnya masih menghubungi dia untuk ngajak balik, Bu. Dia seperti perempuan yang tidak ada harga diri. Mengemis ya. Mengemis. Karena saudara juga merasa sudah habis Iya, gitu saya ya. merasa saya butuh dia begitu ya. Tiba-tiba muncul sisi memalukan dari diri saya, tetapi tetap saya ditolak. Lalu saya mulai mencari. Sejujurnya ada satu ibu rohani saya, lalu saya telepon, saya cerita, dan beliaulah yang menemani hari-hari saya dan mulai menunjukkan saya Tuhan. Ya, gitu. Ada pernah nggak di titik terendah ya pengen bunuh diri? Enggak, Bu. Untung ya. Karena ada banyak orang yang tiba-tiba sampai ke pengen bunuh diri dan kemudian gagal sekolah dan sebagainya. Bahkan teman saya pernah ya
maksudnya nggak sampai aborsi sih, cuma hubungannya tidak baik, itu akhirnya jadi berhalusinasi, jadi kayak Ya. agak kurang Ya, waras ya, gitu. wah. Kan sampai ada yang melacur kali ya Bu akhirnya. Nah, betul. Jadi betul. obral ya Kak, semua. Diobral karena merasa ya sudah habis. Jadi lebih baik dia diobral. Saya juga punya beberapa teman yang hobi sekali untuk menyakiti dirinya sendiri. Self-cutting gitu. Self-cutting, kemudian nanti tiba-tiba dia beberapa hari nggak tidur di jalanan gitu ya. Pokoknya menyiksa dirinya sendiri sebagai tanda bahwa dia menghukum dirinya karena merasa bahwa dia sudah membunuh. Jadi sebenarnya dia merasa dia bersalah banget sampai Iya. dia nggak tahu harus gimana gitu. Dan bersyukur sekali Miss Cherry bisa ketemu dengan seorang ibu rohani, tapi juga membawa kepada Tuhan. Ya, mungkin saya dengar hari-hari ini Miss Cherry punya banyak nih anak-anak rohani ya, dan juga tinggal di sebuah panti asuhan yang juga anak-anak perempuan, dan mencoba memperingatkan mereka. Apa yang Miss Cherry tekankan nih kalau ada anak-anak rohani Jangan seperti saya, atau gitu. atau anak-anak panti asuhan, ini caranya bagaimana untuk supaya mereka gak melakukan seperti ibu atau Miss nih? Yang pertama, jangan pencarian cinta itu membuat kita menyerahkan segala-galanya dari diri kita. Tapi saat kita merasa kita butuh cinta, berdoa saja dan percaya Tuhan akan berikan orang-orang yang tepat untuk mengirimkan dan memenuhi kebutuhan cinta kita. Ya, itu cara yang paling bijaksana ya. Tapi mungkin ada beberapa istilahnya nih ya. Hari-hari ini kan karena Miss Cherry pernah mengalami itu, maka Miss memutuskan untuk membantu, untuk memberikan cinta, memberikan perhatian buat anak-anak di panti asuhan. Ya, nah itu kan juga sebuah cara sebenarnya ya untuk berbagi cinta dan mendapat cinta. Betul, Nah, betul. apakah itu juga bisa di-sharingkan bagaimana justru pada saat kita ini berbagi cinta, pada saat kita butuh cinta, kan banyak orang berpikir ayo berikan gitu ya. Tapi ternyata pada waktu kita berbagi, Kita malah mendapat. ya, coba ada pernah pengalaman nggak bagaimana membagi dan tiba-tiba di dalam ini justru merasa dipulihkan? Dulu saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa membagikan yang saya tidak pernah punya. Ya, itu kata-kata banyak orang itu. Iya. Betul. Tetapi saya pada mencintai saat- karena saya juga nggak merasa dicintai. Betul. Gitu. Tapi pada saat saya mulai melangkah, mulai mencoba mencintai dari hal yang paling sederhana. Misalnya? Seperti memberi perhatian, seperti duduk dengan anak itu, ngelus, tanya gimana kabarmu hari ini, gimana sekolah. Itu terjalin cinta di antara saya dan anak itu ya. Dan otomatis ya, biasa. Iya, ada ya. yang mengisi, kami itu saling mengisi, walaupun hanya momen itu. Nah sejujurnya itu cinta yang memperkaya dan menyehatkan kita. Bukan pencarian cinta yang kita berharap terima dari satu orang khusus yang hanya untuk saya, tetapi ya mari berbagi cinta dengan mengasihi Jadi sekeliling sebenarnya kita. semakin kita bisa buka hati dan mencintai banyak orang, justru kita akan Menerima mendapatkan cinta yang lebih sangat banyak. Betul ya. Dan sebenarnya lebih sehat Betul. daripada pacaran ya, daripada mengejar-ngejar cinta, apalagi satu melakukan orang. seks Betul. ya. Itu sama sekali tidak jawaban. Oke. Luar biasa sekali tindakan yang berani Miss Cherry ambil ya. Dalam istilahnya dia tidak menghukum diri Benar. dengan cara yang salah, tetapi dia mengambil keputusan untuk membagikan cinta, tinggal bersama anak-anak panti asuhan sebagai tanda, dan juga memberikan dirinya sebagai pendidik Jadi mama, supaya banyak anak diselamatkan dan tidak melakukan aborsi. Nah, ini mau tanya lagi sama Dokter Lia nih. Ya, jujur melihat keadaan begitu, pada waktu tahu itu bagaimana menghadapi dengan sang anak yang umur 8 tahun? Pernah gak ditanya atau waktu itu marah pengen ngusir atau bagaimana ini ceritanya? Itu kan pengalaman yang sangat menyakitkan. Iya, betul. Jadi pada saat itu saya ambil keputusan, dia memang sudah membuat anak saya rusak walaupun masih kecil ya. Ditanya nggak?
waktu itu saya tanya kenapa dia melakukan itu, tapi dia juga masih tidak kecil, mengerti. sangat masih kecil. Jadi saya mulai memperhatikan dia. Saya mulai dia kesukaannya apa. Kayak sepatu bola, saya suka kasih kamu mau sepatu bola, dan dia hobinya suka main bola. Saya mulai, Luar biasa. dan anak saya juga sering nanya kemana abang. Ya udah nanti main. Jadi kalau liburan dia suka datang ke rumah, tapi selalu saya suruh orang-orang dewasa sekitarnya, mbak saya atau kakaknya paling besar, tolong awasi, jangan biarkan Glory sendirian atau cuman berdua, tolong diawasi. Jadi semuanya jadi awareness, jadi aware semuanya. Tapi ini sebuah pilihan luar biasa. Betul. Ini kekuatan cinta adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bayangkan kalau kita mengalami itu, mungkin kita lebih ingin mengusir anak ini, dan mungkin kita ingin menggebuk ya. Membunuh kali Wah, ya. membunuh ya. Aduh. Tapi ini membelikan sepatu bola dan memperhatikan sesuatu yang sangat ajaib. Tetapi nih kalau boleh nanya nih, efeknya kalau membunuh itu pasti tambah buruk ya. Iya. Nah, pada waktu kita memberikan sepatu bola, kebaikan, bahkan masih boleh nih anak ini bertemu ya. Bagaimana nih efeknya? Jadi saya lihat perubahan di hidup adik angkat saya ini juga. Saya juga lihat kan dia ini, bahkan ya saya punya kakak ipar itu punya bayi. Jadi saya dengar jatuhkan aja. Padahal dia masih kecil 2 tahun bicara seperti itu gitu. Tapi karena dia juga adalah korban daripada orang tuanya yang diperkosa oleh majikannya. Jadi kita juga jadi semakin sadar nih, kita kalau semakin keras lagi, Mau jadi apa? dia mau jadi apa? Bahkan Itu mungkin bisa saja jadi pembunuh. Betul Bu, saya berpikir gini, dia bisa aja semakin besar, tenaganya semakin kuat akan bunuh saya. Kalau saya semakin keras dengan dia. Tapi saya mulai bagaimana caranya untuk merubah dia, ya harus memberikan kasih sayang, mencintai dia juga gitu. Wah, Itu caranya. dan sekarang semakin baik anak ini. Semakin baik, saya lihat perubahan dan dia mulai menyenangi hobinya, dan mungkin karena Bola dia itu ya. suka sekali main bola Dan mulai kelihatan sudah bersinar. mulai kelihatan dan sudah mulai baik lah. Wah, Anaknya. luar biasa. Kasih rupanya tidak pernah gagal. Kasih rupanya menembusi setiap hati, bahkan hati yang sudah rusak, hati yang sangat-sangat beku. Kasih sekali lagi bisa merubah nasib, merubah sifat, merubah banyak hal. Saya juga mau nanya ini dengan Miss Cherry. Pada waktu katanya kan hati ini flat ya. Pada waktu bunuh sampai jadi dingin, sampai jadi rasanya tidak bisa tidur. Setelah melakukan banyak hal, perasaannya ini apa nih? Apakah hati ini mulai mencair? Perbedaannya apa ini? Yang di hati, yang dirasakan. Boleh belajar mencintai lagi. Itu bagaimana? Saya yang pasti tidak bucin lagi, Bu. Karena Jadi tidak mengejar-ngejar cinta lagi itu yang pasti ya. cinta itu datang ke saya. Wow, ini sebuah statement yang luar biasa. Ya, pada waktu kita berbagi, pada waktu kita mengasihi banyak orang, ternyata tidak perlu kita mengejar dan jadi budak cinta. Karena cinta datang luar biasa. Terus. Dan saya tahu saya dicintai sangat oleh banyak orang, oleh keluarga saya sendiri. Apapun kondisi saya, apapun kesalahan saya, apapun kelemahan saya, itu tidak membuat saya tidak dicintai. Cinta yang sejati itu tidak pernah menuntut saya, tidak pernah membuat saya harus begini dan begitu, tetapi mengeluarkan yang terbaik dari saya dan membuat saya ingin berubah sendiri. Anak-anak, saya berharap yang mendengar semuanya jangan pernah berpikir bahwa engkau akan dibuang kalau engkau bersalah. Betul. Tetapi mari ambil pelajaran bahwa ternyata keluarga kita mungkin mereka meledak pada waktu mendengar. Mungkin mereka bereaksi salah karena kita juga manusia nih, papa, mama, orang tua, angkat atau rohani seringkali juga manusia. Tapi percayalah, ada banyak orang yang menyintai karena setiap kita sangat precious. Sekali lagi, cinta itu tidak pernah gagal.
waktu mungkin kita mencari-cari cinta yang lain gitu ya. Kita coba mencari-cari dan mengisi hati kita dan tidak dapat. Coba belajar untuk mencintai terlebih dahulu. Waktu kita mencintai terlebih dahulu, kita akan mendapatkan cinta kok ternyata. Tapi dengan cara yang benar, jangan jual dirimu, jangan jual hidupmu. Betul. Tapi cintailah setiap orang pada porsi dan cara yang benar. Karena cinta itu tidak pernah gagal. Kita akan tutup dengan statement-statement terakhir atau pesan-pesan terakhir dari Dr. Lia dulu. Oke. Tadi kita sudah dengar risiko dan bahaya Aborsi. aborsi. Bagi para penonton yang mungkin sudah mengalami itu. Iya. Di masa lalu, ingat masa lalu tidak pernah bisa diubah. Tetapi hari ini kamu hidup di masa yang ada sekarang. Hidup dan putuskanlah tadi mencintai. Apapun masa lalumu, putuskan bahwa hidupmu itu berharga. Tidak usah mengemis cinta. Kemudian lihat efek-efek yang sudah diakibatkan. Ada banyak orang, ada banyak kematian karena aborsi yang sering terjadi hari-hari ini. Maka dari itu putuskan hari ini jangan melakukan itu karena banyak sekali efeknya. Putuskan untuk menjadi berkat dimanapun kita Benar berada. sekali. Dan kita mau dengar pesan dari Miss Cherry buat semua orang tua, tapi juga buat semua anak-anak gadis maupun pria-pria yang mungkin sedang menonton. Bagi para gadis-gadis single, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita sudah menyerahkan segala-galanya, kita akan mendapatkan segitu banyak. Bahkan termasuk memberikan diri kita, memberikan tubuh kita. Karena itu justru akan memperparah. Itu karena hanyalah semua nafsu. Bagi para pria di luar sana, ingatlah bahwa hidupmu itu tanggung jawabnya juga untuk hidup orang lain. Jangan merusak hidup seorang gadis hanya karena kau berpikir kau punya dorongan dan hasrat yang harus dipenuhi. Tetapi ada yang namanya penguasaan diri. Itu ada yang namanya dewasa. Mari pilih untuk memilih menguasai diri dan menjadi dewasa. Buat orang tua yang mungkin tiba-tiba syok kaget anaknya melakukan sesuatu kesalahan atau sudah telanjur ya hamil. Buat orang tua, kalau ada anak yang ternyata anakmu adalah korban dan melakukan kesalahan, please jangan suruh dia membuang bayi itu. Memang kesalahan ada di anak ini, dengan semua malu dan semua aib yang harus dia tanggung. Tolong berilah kesempatan, berilah maaf, berilah pendampingan, karena di saat itulah dia sangat membutuhkan pendampingan. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak tahu jawaban dia harus kemana. Tetapi marilah menjadi orang yang memberikan tempat untuk dia datang dan jujur dan kembali menjadi orang lebih baik. Terakhir, saya berkata selalu ada jalan, selalu ada kasih, dan mari bersama-sama bertekad menjadi pembawa dan pemberi kasih. Jangan takut untuk mencintai, tetapi cintailah seseorang dengan benar dan pada porsinya masing-masing. Sekali lagi kita di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.